Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa di channel Tama Motor. Oke, di sini Tama Motor ya kedatangan motor Honda Blade, dimana di sini motornya mempunyai keluhan kongslet ya, kongslet kelistrikan. Tadi kata pemiliknya sampai keluar asap dari boxnya, dan udah saya lihat tadi ternyata memang sikringnya juga dia kebakar. Karena sikringnya udah di jumper ya, udah menggunakan kabel. Oke, sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke ya, ini posisi motornya udah setengah trondol. Ini udah kelihatan ya, ini kabel-kabelnya tuh udah gosong. Ini ya kabel-kabelnya ya. Dan juga buat di boxnya juga kelihatan itu gosong nih, gosong semua tuh. Kemana Mang? Gosong semua ya. Oke, tadi sikringnya udah di jam seperti ini ya, sikringnya nih udah di jumper menggunakan kabel. Akhirnya ketika dia kongslet langsung lari kemana-mana. Oke, sekarang tinggal kita buka dulu bodinya ini. Kita buka dulu bodinya, nanti setelah kita buka bodinya nanti jalurnya kita telusuri ya, dimana posisinya yang kongslet. Oke, mohon maaf mungkin tidak saya video membuka bodinya, kita buka aja dulu, nanti saat pemeriksaan kabelnya nanti langsung saya video lagi. Oke ya, ini posisi kabel udah saya bukain semua. Ya, ini posisi kabelnya yang tadi masuk ke box itu udah saya buka. Dan ternyata lihat kabelnya ya, terkelupas semua. Tuh ya, terkelupas semua tuh. Nyampe rusak berantakan kayak gini ya. Oke, untuk menentukan kalau misalkan kabelnya ada yang kongslet dari atas, dari misalkan dari kepala apapun dari lampu belakang, kita ambil dulu akinya ya. Ini aki, kita coba pasangkan dulu kabel min, kabel masanya dulu ya, kita pasang. Oke, setelah kita pasang ini, di sini kan ada jalur api nih yang udah putus. Ada jalur api, tapi dia udah putus karena dia kebakar ya. Ini bekasnya sambungan. Ini juga bukan aslinya lagi, ini udah sambungan. Ini seharusnya kabel yang ke sini itu udah warna merah dari sini ya, dari spring masuk ke sini ya warna merah. Berhubung ini udah gantian, mungkin di sini ada otomatis ada apa namanya? Ada kemungkinan dari sambungan ini ya terkelupas. Jadi dia nempel, akhirnya dia ngongslet ya. Sekarang kita coba dulu untuk membuktikan kalau dari atas kabel ini ada yang ngongslet ataupun tidak. Ini dari api ya, dari api langsung. Di sini sengaja saya tidak menggunakan sikring dulu untuk mencobanya. Kita langsung aja tempelkan ini api ya, dari api langsung tempelkan ke api jalur. Ini udah masuk kontak ini ya, yang ini udah masuk kontak, kita tempelkan. Ini kabelnya kabel warna merah ya, warna merah polos itu dia masuk ke dari kiprok ke aki ya, dari kiprok ke aki, dan dari aki ke kontak juga bisa, itu langsung. Sekarang kita coba dulu dari sini. Posisi kontak kita on ya, kita off, kita matikan. Usahakan posisi kontak kita matikan. Kita coba kongsletin ke aki.
berarti dari sini udah nggak ada yang konslet, dari kontak juga belum ada yang konslet. Ini normal ya. Sekarang kita kunci kontak on kan, kunci kontaknya kita on kan. Di sini pasti ada percikan api, cuman dia kecil karena itu api buat menyalurkan ke CDI ya. CDI nya kalau motor Honda Blade Repo itu udah DC, jadi dia menggunakan strum DC. Kalau dia menggunakan aki otomatis langsung mempengaruhi strumnya ya, langsung nyambung. Oke, kita coba tes. Oke, di situ ada ya tuh kecil tuh. Oke, bentar. Kita coba-coba terus. Kalau dia nanti hilang strumnya, itu berarti ada kemungkinan ya, kalau dia hilang udah aman. Tapi kalau dia masih terus gede terus strumnya, ada kemungkinan ada yang konslet lagi. Oke, ini masih ada yang konslet terus tuh. Apakah lampu netral hidup? Oke, karena lampu netral hidup, otomatis dia pasti ada strum terus ya. Kita cabut songket yang di bawah kontak. Mana kabel songket? Nah, ini ya. Jadi songket ini kita cabut semua untuk mematikan kelistrikan ke atas, supaya lampu-lampu netral di atas itu nggak hidup. Oke ya. Nah, seperti ini. Jadi kelistrikan yang di atas itu nggak hidup. Kelistrikan yang di lampu-lampu, di batoknya itu nggak hidup. Jadi yang sekarang yang dihidupkan sejenis CDI ini masih makan setrum ya. Lampu-lampu belakang masih ikut setrum. Kita coba lagi. Akinya kita konsletkan. Kontak tetap kita on ya. Kita hidupkan kontaknya. Oke ya, di sini masih ada setrum api. Masih ada api, masih brebet-brebet. Sekarang kita coba cabut dulu songket dari kiprok ya. Dari kiprok cabut dulu. Ini songket dari si kiprok udah saya cabut. Kita tes lagi. Masih ya. Sekarang kita cabut lagi dari songket CDI. Kita cabut songket CDI yang api ya, ada warna merah dan warna hitam. Ada kabel warna merah sama warna hitam, kita cabut songketnya. Oke, udah kita cabut itu. Kita coba tes lagi apinya ini. Aman ya, tidak ada tuh. Bagus. Berarti kalau dia percikan api kecil tadi itu udah otomatis dia masuk ke CDI ya. Ada percikan tadi kecil, trek gitu, itu udah otomatis masuk ke CDI. Sekarang sebelum kita masukkan songket dari CDI, kita pasang dulu yang songket ke kiprok. Kalau nanti dari kiproknya ada yang konslet, masuk ke spool ya. Coba dulu. Oke ya, aman, tidak ada masalah.
Sekarang kita coba masukkan soket yang ke lampu-lampu ya. Ini ke lampu ya, kita pasangkan dulu. Ini udah positif, udah otomatis dia pasti ada percikan lampu karena ada lampu netral ya di atas. Lampu netral dia hidup. Tuh ya, lampu netralnya hidup. Ada kecil, dia kecil sekali ya strumnya. Tuh ya, lampu netralnya hidup. Oke, lampu netralnya itu hidup. Berarti dari atas itu udah tidak ada kendala. Dan dari CDI juga tidak ada kendala ya. Berarti benar tebakan saya tadi, penyakitnya dari sini ya, sambungan ini tuh terkelupas sehingga dia nempel ke besi ya, ke besi masa. Jadi dia ngongslet. Oke, sekarang kita tinggal perbaiki jalur-jalurnya ini. Oke ya, untuk memastikan kita coba motornya kita hidupkan dulu. Siapa tahu nanti motornya tidak bisa hidup. Ini tadi pemasangan udah betul semua ya. Yang udah saya pasang tadi, udah saya rakit. Ini kita tempel ke sini. Karena motor ini masih starter. Oke, kontak kita on. Mantap. Sekarang kontak kita itu on, kita hidupkan motornya ya. Oke, motor langsung normal. Motor normal berarti udah otomatis dari kabel tadi ya permasalahannya. Sebelumnya motor ini tadi sebelum saya video itu udah mati total karena kebakaran ya, keluar asap. Oke, mohon maaf ya, untuk memastikan kita coba pasang sikring dulu. Untuk memastikan lebih sip, lebih pas, kita coba pasang sikring dulu yang bagus ke boxnya ini. Dia masih putus ataupun tidak. Oke ya, ini kita coba pasang sikring baru. Kalau dia masih ada yang kongslet, ini tuh ya sikring nggak bakal lama, umurnya langsung putus nanti. Kita coba pasang dulu sikringnya. Oke ya, ini sikring udah saya pasang. Sekarang yang jalur ini tadi kan masuk ke langsung ke kontak ya. Kita jalurkan ke kontak, masukkan. Yuk. Ini posisi udah nempel. Nanti saat kabel api aki ini saya masukkan ke sini, kunci kontak kita on. Kalau dia nanti pokoknya nggak lama lah langsung putus dia ya sikring ini. Kalau dia nanti nggak nyala berarti dia langsung putus. Kita coba dulu. Hidup tuh lampu netral. Oke ya, normal tuh. Lampu netralnya hidup. Aman. Kita coba dulu hidupkan mesinnya. Walaupun ini kita cabut juga, kalau dia
Kalau kayak Revo gini udah hidup karena dia melalui kiprok ya, melalui kiprok. Oke, normal ya, posisinya normal. Ini si sikring tidak putus, aman. Sikring udah aman, tidak putus. Sekarang tinggal kita perbaiki kabel-kabelnya ini yang rusak, kita ganti. Enggak lama sama pawangnya. Ke pawangnya motor ini hilang main motor. Surabaya. Oke ya, kita sambungkan. Ini ya sikring tadi rumahnya. Guys. Jangan lupa guys. Sobrek. Jangan lupa sobrek. Oke, untuk penyambungan sikring ini bebas ya, kanan kiri nggak masalah. Yang ini langsung ke api aki ya. Dan yang satu itu ke jalur kontak ya, kunci kontak ke sini. Wah, kurang panjang euy. Oke ya, kita pasang dulu ke dalam box. Kita masukkan ke boxnya ya. Ini kita bungkus saja dulu. Kita rapikan. Oke ya, ini posisi kabel udah saya bungkus semua tuh. Tinggal kita masukkan ke boxnya. Kita masukkan dulu. Oke, sekarang tinggal kita pasang aki ya. Tinggal kita pasang akinya dulu. Oke guys, ini Oke ya, ini udah saya pasang semua. Itu kabel-kabelnya udah rapi semua tuh ya. Udah selesai. Aki juga udah saya pasang semua. Sekarang kita coba tes hidupan lagi. Tarik error. Berarti bisa dibayar. Oke, mantap ya, udah hidup semua. Oke, buat teman-teman semua kalau mengalami hal seperti ini, nanti tolong dikoreksi kabel-kabelnya ya, dari terutama deket-deket sama aki itu di dalam box. Biasanya yang sering terjadi dari dalam box itu ya, dari dalam box biasanya yang sering terjadi. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.